Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Umul Habibah dari kelas praktikum B1 dengan NIM J03042111055. Di sini saya akan melaksanakan praktikum radik pada pertemuan kelima, yaitu membuat rangkaian kombinasional. Sebelum saya lanjut untuk membuat rangkaian kombinasional, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rangkaian kombinasional sendiri. Rangkaian kombinasional didefinisikan sebagai tipe rangkaian logika yang diimplementasikan menggunakan persamaan Boolean dengan keluaran adalah fungsi murni dari masukan. Rangkaian kombinasional tidak memiliki memori penyimpanan logika, sehingga hasil keluaran gerbang pada sebelumnya tidak akan berpengaruh pada fungsi logika rangkaian kombinasional. Kemudian, di sini saya akan lanjut untuk membuat rangkaian kombinasional. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan beberapa komponen yang akan dibutuhkan pada setiap rangkaian. Yang pertama ada gerbang N dengan 2 inputan, terus yang kedua ada gerbang N dengan 3 inputan, yang ketiga ada logic probe yang nantinya akan sebagai output dan logic state sebagai input, kemudian ada gerbang NOT, gerbang OR dengan 2 inputan, dan gerbang OR dengan 3 inputan. Saya akan lanjut membuat rangkaian kombinasional yang pertama. Untuk rangkaian kombinasional yang pertama, kita membutuhkan logic state sebagai inputan. Kemudian kita membutuhkan gerbang NOT. Kemudian kita membutuhkan gerbang OR dengan 2 inputan. Kemudian kita membutuhkan gerbang N dengan 2 inputan. Dan gerbang N dengan 2 inputan. Kemudian untuk rangkaian kedua, kita membutuhkan inputan berjumlah 2. Kemudian kita membutuhkan gerbang NOT berjumlah 2. Kemudian kita membutuhkan gerbang N dengan inputan 2 berjumlah 2 juga. Kemudian kita membutuhkan gerbang OR dengan inputan 2. Kemudian kita membutuhkan output
Kemudian untuk rangkaian ketiga, kita membutuhkan 3 inputan. Kita membutuhkan gerbang NAT. Kita membutuhkan gerbang N dengan 2 inputan. Kemudian kita membutuhkan gerbang OR. Kemudian kita membutuhkan output. Kemudian setelah kita membuat ketiga rangkaiannya, kita dapat menguji dengan tabel kebenaran yang telah saya buat pada laporan praktikum Radik. Yang untuk tabel rangkaian pertama, kita akan membuktikannya. Jika kedua input diberikan nilai 0, maka akan menghasilkan output bernilai 0. Jika input pertama 0, input kedua 1, maka akan menghasilkan output 1. Jika input pertama 1, input keduanya 0, maka akan menghasilkan 0. Jika kedua input diberikan 1, maka akan menghasilkan 0. Kemudian, untuk tabel kebenaran pada rangkaian kedua, jika kedua input yang diberikan nilai 0, maka akan menghasilkan 0. Kemudian ketika input kedua diberi nilai 1, maka akan menghasilkan keluaran 1. Kemudian ketika input pertama diberikan nilai 1, maka akan menghasilkan keluaran 1. Kemudian ketika kedua inputan diberi nilai 1, maka akan menghasilkan 0. Kemudian pada rangkaian ketiga, ketika ketiga input diberikan nilai 0, maka akan menghasilkan 0. Kemudian ketika kedua input diberikan 0, dengan input ketiga diberikan 1, maka akan menghasilkan keluaran 0. Ketika input pertama diberikan nilai 0 dan input kedua juga ketiga diberikan nilai 1, maka akan menghasilkan keluaran 1. Kemudian ketika input pertama dan ketiga diberikan nilai 1, maka akan menghasilkan keluaran 1. Kemudian ketika input pertama dan kedua diberikan nilai 1, maka akan menghasilkan keluaran 0. Kemudian ketika input kedua diberikan nilai 1, maka akan menghasilkan keluaran 0. Kemudian ketika input pertama diberikan nilai 1, akan menghasilkan keluaran 1. Kemudian ketika semua inputan diberikan nilai 1, maka akan menghasilkan keluaran 1. Kemudian saya akan membuat rangkaian yang terakhir. Untuk rangkaian terakhir, kita membutuhkan inputan 1, 2, 3, membutuhkan inputan sejumlah 9, 1, 2, 3.
Kemudian kita membutuhkan gerbang N dengan 3 inputan. Kemudian kita membutuhkan gerbang OR dengan 3 inputan. Lalu kita membutuhkan output Kemudian pada rangkaian keempat, ketika dijalankan, ketika semua inputan bernilai 0, maka akan menghasilkan keluaran 0. Jika ingin inputan bernilai 1, maka pada ketiga inputan diberikan nilai 1, atau bisa juga semua inputan diberikan nilai 1. Kemudian, pada laporan praktikum, saya sudah membuat tabel sesuai dengan NIM saya, yaitu dengan inputan 1100. Kemudian, saya juga telah membuat tabel peta kernel. Seperti ini. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.